Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sadah, para habaib ingkang kawula mulyakaken wabil khusus murabbi arwahina Sayyid Mustafa bin Muhammad Ba'abud dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain wonten ngarsane Habib Zain ingkang tansah kula ajeng-ajeng pangestunipun sedaya para habaib ingkang boten saged dalam sebat setunggal-setunggal asmanipun, wabil khusus niki piantun ingkang sangat luar biasa Habib Husain ingkang nalika anak kula lahir ingkang nenggani beliau. Gitu, Beb. Gitu, Beb. Alhamdulillah dalu niki dalu niki siang niki kita saged pepanggihan nggih. Kula niku nuwun sewu, kula niku wau tangi niku kagem digugah. Ini bukan jam terbit saya. Karena nggih saestu kok kula gak wedi kualat ngoten gak budal kula, yakin. Dan ketakutan kualat saya itu hanya mergo kula niku tangga napa ngoten tok niku. Nggih. Alhamdulillah kula nggih namung pengin netepi kalih dawuh Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahim man madun lil audat masratun lil mal mahabbatun fil ahal mansya'atun fil ajal. Bahwa penting bagi kita untuk kemudian membangun silaturahim, membangun tali persaudaraan di antara kita, karena kalau silaturahim benar-benar masmu'ah makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, akan banyak keberkahan di sana. Di antaranya adalah manbatun lil audat, punya kemampuan untuk meningkatkan pengalaman kita, pengetahuan kita. Masratun lil mal, biasanya barokah silaturahim niku duit gampang teko. Biasane keranten barokah silaturahim niku biasanya cedok konco-konco terus malih belantian, malih sembarang kali ngoten lho ya. Mahabbatun fil ahal, ini maksud saya bahwa hubungan antara Neploso kalian Pelem ini adalah hubungan yang tidak hanya dibangun sehari dua hari, setahun dua tahun. Bahwa hubungan Peloso kali Pelem ini adalah sebuah hubungan kekeluargaan yang sudah dibangun sekian lama oleh para orang tua kami, dan itu yang kemudian ingin kami pertahankan. Boten kanten napa-napa, boten kanten napa-napa. Mangkane senaos Habib Syekh winginane tindak mangestoni gubuk dalem, kula tanglet jam pinten, Beb? Pagi Gus, acaranya jam 8, tengah hati kula mati ya. Gak tangi ya maksudnya, tengah hati kula waduh maksudnya. Insyaallah, tapi tetap kula wau nggih selamat nggih. Dadi kula nggih rada kaya wong apik ngoten niku. Selamat kula di WA kali Habib saya itu posisinya sudah bangun. Dan saya sudah, dan itu pun karena apa? Karena kebetulan keluarga mertua saya itu kebetulan ada di rumah. Jadi saya kemudian hormat. Jadi kula niku tangi jam 10, setengah 11 di WA. Jam 10 sekian di WA kali beliaunya. Alhamdulillah sekedap malih Bib belayu aku sedekat lho saya setu kula niku total. Kemudian mansya'atun fil ajal, barokah silaturahim niku cara bapak kula lek murati biasane iso ngodot umur. Iso ngodot umur. Tapi nek kula sing paling penting mbuh keodot gak diodot, muga-muga nek pancen Allah taala ngersakno muga-muga husnul khotimah. Terserah lah model piye ae.
Wong kenyataane urip nggih ngeten-ngeten iki mawon. Nggih. Tapi ketawi sih seru. Mergo cara Kanjeng Nabi orang terbaik itu adalah orang sing mentola umruh wa hasuna amaluh. Mugi-mugi guru-guru kita Habib Mustafa, Habib Zain dan sedaya para sadah niki mugi-mugi tansah pinaringan yuswa ingkang panjang. Mugi-mugi dados umur ingkang manfaat, ingkang barokah fil ibadah wal ubudiyah wal khidmah. Kados wau dipun dawuhaken. Nggih penting niku. Keranten kita itu memang kula kok cocok kali dawuh Habib Husain. Ngeri kabeh jenenge nyapa to kok padha-padha ngono. Muskil lah ya ne. Lek saestu. Jangan gak kreatif belas lah. Santai mawon apa sampean? Loh, beberapa orang kan menganggap bahwa di antara kita itu ada sesuatu atau ada, enggak mungkin itu. Sesama khudama'il ulama, sesama khudama'is salaf, tidak mungkin untuk kemudian kami ngeten-ngeten nggih. Sampeyan niku kata wau didhawuhaken, aku kula nggih tangi turu Pak, utek kula gak patek balik ya. Tapi aku arep ngomongin itu ya. Kalau ngomongin itu bahwa sampeyan itu ndak perlu panik ketika ada kegaduhan apapun atau pertentangan model apapun. Ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz fi awwali khutbatihi ba'da an kana khalifah. Pertama kali beliau menjadi khalifah, khutbah pertamanya itu penting Pak, untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Sama nggak perlu panik akan adanya perbedaan antara saya misalnya dengan Habib Husain, saya dengan Habib Syekh, yang ternyata setahu saya belum Syekh amat. Karena Syekhon qabla an takuna Syekh. Beliau ini sudah Syekh sebelum Syekh betulan. Gini, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya, inna hadhil ummah, yakni ummah Muhammadiyah, umat Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita maulidi ini, lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiha wala fi kitabiha. Umat ini tidak akan pernah geger, pecah, berbeda pandangan untuk urusan ketuhanan, untuk urusan nabinya siapa, gak mungkin. Wes toh pengirane sapa, tetap Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Nabinya siapa, tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap paten kuwi. Kitabnya apa, kalamullah Al-Quran Al-Karim, tetap. Wa inna makhtalafu fid dananiri wad darahim. Kalau saya sudah mulai beda dengan Habib Syekh, saya mulai gak nyaman duduk dengan Habib Syekh, saya mulai gak nyaman duduk dengan Habib Husain, apalagi Sohibul Roso ini, murni karena ada pendapatan yang tidak sama, bukan pendapat yang tidak sama, bukan pendapat yang tidak sama, tapi ada pendapatan yang berbeda di sana. Sudah, jadi zaman tenang saja, zaman gak usah panik. Sudah tetap ahbib aulia Allah, ahbib aulia Allah. Sudahlah, kalau memang ada beberapa orang yang kemudian basisnya adalah keilmuan, mohon maaf ya, likulli syai'in imad wa imadu hadza din al-fiqhu. Al-fiqhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua hal butuh pondasi, semua bangunan apapun itu butuh dasar, butuh pondasi, dan pondasi agama kita adalah keilmuan Pak. Makanya saya baca di beberapa literasi kitab, aku itu gak habak, tapi aku dibaca ya habaknya pantas loh Pak. Anggitmu aku kadung juban yo. Loh, lumayan sembrono awakmu. Artinya saya nggak akan ngomong apa-apa, bahwa Thariqah Ali Ba'alawi, Thariqah As-Sadah itu saya tahu betul. Artinya saya paham betul bahwa di sana dikatakan misalnya Habib Zain bin Simit misalnya mengatakan bahwa di antara thariqah yang dipegang betul oleh para sadah itu adalah al-ilmu wal amal wal wara wal khauf minallah wal ikhlas lahu azza wa jal. Lu positif itu.
Aku duduk HP apal, kadang HP malah apal. Loh, masa ngapunten niki. Loh, tapi aku paham bahwa dasar pondasi pertama thariqah Sadah Ba'alawi itu adalah al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal. Wal wara', penuh kehati-hatian, wal ikhlas minallah, penuh ketulusan. Kemudian wal khauf minallah wal ikhlas lahu azza wa jalla. Oh iya, Pak. Positif. Sayyid Zaini Dahlan itu mengatakan bahwa thariqah Sadiliyah itu thariqah Ba'alawi itu adalah zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Zahiruha Ghazaliyah ay zahiruha at-takhalli 'anil akhlaq al-madhmumah wa at-tahalli bil akhlaqil mahmudah. Positif. Pane kula mboten nate gegeran nek kalih pelem. Mergo sedaya putra-putra Habib Mustafa menika sedaya ngaos, Pak. Semuanya ngaji, dasarnya ngaji, Pak. Kuncinya di ngaji, Pak. Makanya saiki masuk rame-rame wong mboten panik blas awake dhewe, santai. Ini mesti ada urusan pendapatan di antara kita yang enggak sama. Bukan pendapat ini, bukan pendapat. Nah, positif itu. Positif, arabnya apa? Loh, karena bagi beliau-beliau yang ngaji pasti tahu dari awal asyaraf bil himamil aliyah la bir himamil baliyah. Pasti. Itu agak ngaji, wedi ngomong ngono iku. Wedi. Coba kamu lihat misalnya di Syarah Riyadhus Shalihin. Mal fahru bil azmir ramimi wa innama faharul ladzi yabghil fahara bi nafsihi. Positif itu. Sebuah kebanggaan tidak mungkin hanya beliau raih hanya karena kebetulan beliau adalah Bani Ba'bud. Betul sakit, Beb. Pasti harus ada perjuangan-perjuangan di sana untuk kemudian senajan kula ketemu nggih mboten patek cocok. Di antaranya gak oleh disangoni ambek uang-uang. Wah, mboten cocok lho ya, Dek. Enggak cocok. Ya biasa toh. Kandhani kok ketidakcocokan kami mesti urusannya ujung-ujungnya duit. Terus kak omongi ket awal, aku konsisten, Pak. Konsisten aku. Hanya apa, Tidak ada, Pak. Nggak bisa. Wis cocok bukan? Wis. Betul. Maka keilmuan itu menjadi penting. Maka deh, sinten kan banyak habaib kemudian menyampaikan sahibu Darul Hadis Malang Abdul Qadir, Said Abdul Qadir, nggih lah rasliu. Lah niku kan mengatakan bahwa ketika kamu pengen mengerti kualitas seseorang, lihat, ungdur mahabbatahu ala ilma. Fa kullama zadatil mahabbah zadatil insaniyah. Kalau kamu mau melihat kualitas seseorang, ini menungso tenan bora. Lihat. Artinya kamu tabar tenan bora. Coba lihat. Sebatas mana kecintaannya terhadap keilmuan. Semakin meningkat kualitas keilmuannya, semakin meningkat mahabbahnya terhadap keilmuan, maka kemanusiaannya pasti meningkat. Kulo cocok. Coba kita lihat misalnya kayak di Ikhya misalnya. Loh ini penting, Pak, ngomongin keilmuan nih. Sama nih ngomongin deman. Apakah Anda semua cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, mesti mau jawab, nggih. Apa nih? Min syartil mahabbah iku mutaba'atul habib fi af'alihi wa akhlaqihi wa sunanihi. Abot, Pak, ojo gaya-gayanan. Makanya aku kadang-kadang nek kelompok jenenge Ahbabul Mustafa iku ya rada gaya. Hah? Lah ya melete cara aku. Harus banyak pembuktian untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abot loh, Pak. Abot. Awakmu saiki misalnya budal maulitan, dilarang mbek bojomu. Aja, Mas. Piye kowe? Ngono. Apa-apaan nggih. Dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali menampilkan suatu ketika Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya, Su'ila ibn Mubarak, manin nas?
Manusia itu siapa? Yang bisa disebut manusia yang masuk kategori menungso itu siapa, Pak? Aku mbak awakmu. Bukan, Pak. Manusia itu al ulama. Wa manil muluk. Siapa? Pemimpin sesungguhnya. Az-zuhad. Uang sampai gak duwe eman, Pak. Gak duwe eman. Bukan gak duwe duit ya. Gak duwe eman. Masalahnya mau ngomong gak duwe duit, berarti Habib Husain wis gak masuk. Gak masuk. Gak eman. Loman. La yadkhulul jannah, kawin Nabi Isa alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun. Macak pecinta Rasulullah kemudian pelit. Dol. Neraka gue. Lah, nggih, la yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun. Lan, pakainya lan. Akan sangat sulit kamu kemudian selamat dan kemudian bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga ketika kamu punya dua watak. Yang pertama adalah bakhil, pelit, mana ampun pelit beb, nonton apa gitu, wala khibun, pembohong, manipulatif. Nggak bisa, Pak. Aku mau cerita apa sampean? Az-zuhad. Wa manis safalah, siapa? Amatir. Rendahan itu siapa? Wa manis safalah. As-safalah alladzina yakuluna ad-dunya bid-din. Alladzina yakuluna dunya bid-din. Dan keluarga besar Habib Mustafa menunjukkan kepada kita semua, memberikan uswah, memberikan sunnah. Sampeyan ngerti gak? Keluarga pelem itu biasa loh, Pak, nang sawah, nang kebon dan lain sebagainya. Gimana, Bib? Wong kula wau tasik nyon pirsa. Habib Mustafa itu kapan mulai nggak nyupir? Karena setahu saya dulu Habib Mustafa ketika masih sehat, moga-moga terus sehat panjang usia, beliau itu masih biasa nyupir. Kayak pembalap, Pak. Gimana tadi? Langsung tadi. Aku cek cilik ya, pembalap. Loh, iya, Pak. Positif nih. Lo ngertes? Aku tanggane dul kowe iki sapa? Dan saya mengerti betul, dan saya mengerti itu. Dan keluarga sini itu biasa. Saestu keluarga pelem niku. Jadi kalau niku lek kon mboten bela di mboten saged, karena memang sangat biasa. Sangat biasa, ya normal saja, semuanya berjalan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Aniku, Pak, masalahnya. Manis safalah alladzina yakuluna dunya bid-din. Wakil loh, Pak, kok cuma anggap kok aku barang ya biasa ngono. Loh, Masya Allah, makanya dari kiai abad aku gak gelem kemudian. Jadi ulama itu berat. Uqubatul ulama, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, mautul qalbi. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para ulama adalah matinya hati. Wa mautul qalbi talabud dunya tapi bi amalil akhirah. Nggih betul, Beb. Awak dhewe rentan niku, Beb. Rentan pol ngowah-ngowah sangoni wong. Lah, wong kula lho mlaku mriki lho. Pira mlaku mau? Masyaallah tenan. Kan dari saking orang-orang kemudian merasa bahwa kami adalah sesuatu yang mungkin ada keberkahannya di sana. Tolol. Andas kulluhum Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib min hadis fuqaha'il Madinati sab'ah mengatakan annas kulluhum tahta kanafillahi azza wa jalla. Semua dari kita semua ini semuanya hanya berada di bawah naungan tutupnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradallahu fadihata 'abdin ahrajahu min tahti kanafi fa dhaharat awratuhu linnas. Semua dari kita ini punya kesalahan, Pak. Punya dosa yang kita tutupi rapat-rapat, rapi-rapi. Ya supaya payu, Pak. Sembrono gue. Ya'maluna a'malahum. Ya'maluna a'malahum kelewatan. Ya'maluna a'malahum. Tapi fa idza aradallahu fadihata 'abdin, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mulai tidak tertarik karena mulai ada yang berubah dari niatannya. Mergo KPU apa jere niat, Pak? Dan gitu. Kam min amalin yutasawwaru bi a'malid dunya, yutasawwaru min a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Tapi diwalekan podo, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru
min a'malid dunya bisuin niyah. Ketika niyah kita sudah mulai oleng, makanya kan kalau kita lihat di Zubat kan fasahin niyah qoblal amal waqti biha makrunatan bil awal. Aku pas ngomong ini kan untuk pantas dadi Habib. Lah, kan gak nemen-nemen kalah kan Mbak Habib. Set. Gitu ya. Lumayan lah. Angkitmu sembrono. Angkitmu aku Tuh, nggih mboten. Yang mau saya ceritakan adalah statement dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika Abdullah ibnul Mubarak mengatakan seperti itu, bahwa An-Nas, orang baru disebut manusia itu ketika sudah alim, Pak. Alim, makanya kita ini mboten pantas, Pak. Jangankan kok untuk kemudian menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, berproses untuk sekedar menjadi manusia. Ini kita masih berproses ke sana, Pak. Kulon jenengan, makanya kalau nggih rodok kaboten, bahkan mau diganti ditasghir menjadi dari Abdullah menjadi Ubaidillah, dari Khadim menjadi Khuwaidim, terlalu berat, Pak. Khuwaidimi Rasulillah itu Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As. Berat, Pak. Bentuk-bentuk ngene, sing uteke malah pengen rebutan apa jadi ini? Apa-apaan? Kita hanya berproses menjadi manusia aja berat. Lam yaj'al Ibnul Mubarak niki dawuh Al Imam Al Ghazali. Yuk nyapa dirubah iki. Wis tukang sone jan. Lam yaj'al Ibnul Mubarak ghairal alim minan nas. Li'anna al khasiyah allati yatamayyazul insan min sa'iril bahaim. Li'anna al khasiyah allati yatamayyazu bihal insan innama huwa al ilmu. Dawi al Imam Al Ghazali niki kambek ngiling-ngiling nggih, kula rada lali masalahe pun suwi mboten matlak kula. Tapi kira-kira nyang wajahmu lho, Pak. Lah nggih lah. Karena ciri khas, karena perbedaan kita dengan hewan-hewan yang lain. Awak dhewe ini kan hayawan, Pak. Al-insan hayawanun natik. Kita ini hayawan cuman delalah iso ngomong, bahkan iso ngapusi. Loh, lah piye to, Lah piye pangerane dihapusi? Kita ini posisinya masih sujud, bahkan sudah hampir selesai sholat tahiyat itu cek mikir, lah iya toh ngarep iki jere gak duwe duit kok mau kak delok sandale anyar. Pengirane dihapusi. Paham ba? Li'annal khasiyah allati yatamayyazu bihal insan innama huwal al ilmu. Li'annal insan insanun bima huwa syarifun li ajlihi wa laysa huwa bi quwwati syahsihi. Kita ini baru disebut manusia karena ada yang istimewa dari kita. Sebelum ada yang istimewa dari kita, jauh dari kata-kata insan. Dan kita tidak disebut sebagai manusia karena kita kuat, karena kita gede, sangar. Tidak. Fa innal jamal aqwa minhu wala bi'idhamihi. Bukan karena kita itu memang wah badannya apa namanya dempal, kekar. Tidak. Fa innal fil a'dham minhu. Sebesar-besarnya Habib Husain bisa membesarkan badannya, tidak mungkin bisa lebih besar daripada gajah. Mohon maaf ini, Bu. Aku kangen Habib Husain nih. Yakin loh. Tenan Habib Husain ini ono. Habib Husain tidak pernah nelpon saya kecuali ngasih pekerjaan. Masalah benar. Artinya gak tahu kok terus, kok sehat ya, kak tungakno muga-muga sampeyan gak. Ngutus mesti. Boyo jan. Aduh, tenan jan bahasa. Mana aku kangen ya besar. Kek kula bisi. Ayo Beb, kita segera selesaikan. Ini kapan ngerokoknya? Aku saya terus saya butuh kemplok ya. Apa mau tekan ndi mau? Wala bi syaja'atihi. Fa inna sabu asya' minhu. Kita juga tidak disebut manusia karena kita sangat pemberani. Tidak, Pak.
Apapun seberani-beraninya kita tetap kalah kalau dibanding dengan singa, dibanding dengan macan dan lain sebagainya. Kalah, Pak. Wala bi aklihi, sekuat-kuatnya kita makan ta'amul barokah nanti, tetap kita tidak kemudian baru pantas disebut manusia karena kita banyak makan, Pak. Fa inna saur awsa'u batnan minhu. Sapi tetap lebih lebar perutnya daripada kita semua. Walal yujami. Lho nggih saya ngapunten. Kau sakak murati, Lah, walal yujami fa inna akhassal asafir aqwa ala safadi minhu. Oh, sudah ya, selesai kan? Nah, sekarang sakit murati. Ibu-ibu es kesel. Artinya kita, ya kata bodoh awakmu kak terang nih. Kita juga tidak disebut manusia karena mohon maaf misalnya pasangan kita banyak atau misalnya kita lebih kuat di ranjang, tidak, Pak, karena emprit yang paling kecil tetap lebih kuat dari siapapun di antara kita yang paling kuat. Nah, mohon maaf ini, ya aku cerita toh sama lek protes Imam Ghazali lah protesan, aku cerita, aku gak duwe cerita. Imam Ghazali punya cerita, saya sampaikan dengan semua. Masalahnya aku dulu wajahmu kan gak mungkin matlaah dhewe. Tapi alhamdulillah, kula bingah, kula marem. Saestu kula marem sangat. Kula matur bahwa bahkan kula kadang-kadang nggih ngojloki habaib-habaib. Apot lho dadi habaib itu. Ya kayak tadi itu saya matur bahwa ternyata habaib itu harus takhalli anil akhlak al-madhmumah. Kelepas gak pantas, Pak. Nek awake dhewe wong amatir pantas-pantas ae. Wa tahalli bil akhlaqil mahmudah. Artinya apa? Semua akhlaknya harus benar-benar bisa disinkronisasi dengan apa yang ditampilkan oleh Rasulullah Sayyidi Sadat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis penae awake dhewe, Pak. Duduk putune gak tanggung jawab kuwi, Pak. Wes toh aman. Kita ini hanya berbekal demen, Pak. Kayak tadi itu berbekal demen aman. Beliau harus berbekal amal, uswah dan lain sebagainya. Wes toh penak-penak awake dhewe. Karena itu. Kemudian wabatinuha syadiliyah. Ai wabatinuha artinya apa? Batinuha itu adalah syuhudul minnah minallah min awali qadam. Dari awal memang beliau Habib Husain begini nih, memang harus dan berkewajiban luweh khusuk tinimbang awake dhewe. Nggih, wajib harus lebih khusus. Awake dhewe santai saja. Kita ini siapa? Awake dhewe wis demen mek Kanjeng Nabi wis top-topan. Apa meneh ngene iki? Man hadara mawdi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah fa innahu ma qasada dzalikal mawdi' illa liidhari mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe mantuk-mantuk paham? Oke. Paham? Oke, kak terus nih. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus gak bisa kapi? Bocah kemplok awakmu ya. Kandhani. Aku lek wis ngomong ngene iki, terus merem-merem sili jubah ya mesti jelas gak kalah. Sesuk gak gawene duwe aku. Nah, pokoke tak saingi Habib Husain. Betul. Kalau aku cerita bahwa persaudaraan di antara kami tidak akan pernah kemudian tergadaikan oleh apapun. Tidak mungkin, biasa saja. Santai mawon. Yang penting masing-masing dari kami sadar bahwa perjalanan kami, proses kami, pengabdian kami semua dilandasi dengan keilmuan. Maka itu semuanya aman. Itu semuanya aman. Kalau kita sudah tercerabut dari keilmuan, hatamlah. Selesailah kita. Yang penting masing-masing dari kita tetap memegang keilmuan. Ya oke. Alhamdulillah pun nggih. Kaya mugi-mugi niki estu-estu dados rahmat kagem awake dhewe. Ngeten-ngeten, Pak. Aku mumpung ilang iki. Mumpung ilang iki. Iki nyapa aku ngomong ngono. Mergo ketika Al Imam Al Qastalani sahibu Irsadus Sari
mengatakan bahwa la yazalu ahlul Islam yahtafiluna li syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'maluna al-walaim. Dari dulu, Pak, dari dulu kaum muslimin itu memang tidak henti-hentinya selalu bikin haflah-haflah, bikin acara-acara besar untuk menyambut bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatasaddaquna bi anwa'is shadaqat. Kalau kita sudah ngomongkan maulid, maka harus ada yang kita keluarkan. Sedekah, Pak. Anggitmu apa? Teko rebutan jajan. Mohon maaf. Harus ada yang kamu keluarkan untuk menunjukkan. Saya nun saya ini. Betul mergo napa-napa. Memang begitu. Kita Beb. Dan jenengan pun ngejalannya tering, Beb. Loh, ya harus no. Oh, contoh beliau. Putu ndak? Panitia pusat. Wa yatasaddaquna bi anwa'is shadaqah. Wa yudhiruna as-surur. Dari dulu kaum muslimin kalau sudah masuk bulan Maulid kayak tadi didahulukan Habib Syekh, selalu menunjukkan kebahagiaan-kebahagiaan. Tidak boleh susah di bulan Maulid. Tolong ibu-ibu mohon maaf, khusus bulan Maulid suaminya jangan ada yang dimarahi. Nanti setelah masuk ke ba'dal Maulid sudah sikat saja semuanya. Ya. Artinya kudu padang kabeh wa yudhiruna as-surur. Wa yaziduna fil mabarat. Semua kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan selain Maulid, di bulan Maulid dari dulu itu selalu ditingkatkan. Kalau misalnya biasanya kalau malam hanya sholat 2 rakaat, tingkatkan 4 rakaat. Kalau biasanya witir 1 rakaat, tingkatkan 3 rakaat dan lain sebagainya. Wa yaziduna fil mabarat. Wa ya'tanuna bi qiraati maulidihi syarif. Bersungguh-sungguh serius untuk terus membaca sejarah manakib kelahiran dan tumbuh kembangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh no, Pak, ngono kuwi anggitmu ojo montak-mantuk gak jelas ngono kuwi awakmu. Maulid ngono kuwi. Dan beliau menutup kemudian farahimallahu mra'an akhadha layaliya syahril maulid a'yada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya terhadap siapapun yang menganggap hari-hari Maulid adalah hari-hari kebahagiaan, hari-hari lebaran. Makanya kita yang datang ke sini dalam rangka acara Maulid ini moga-moga benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Punlah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada semuanya, wabil khusus kepada Habib Mustafa, Pak Abud, kepada Habib Zain. Ngapunten ingkang agung saestu, sementing kula namung pengin dianggap sebagai sederek, sebagai teman. Kula sak wanci-wanci diutus, kula siap. Pokoknya mboten diutus Habib Husain lho nggih. Habib Husain niku waduh ngongkone gak cocok kabeh. Iki kita ya jare waduh gua ning Madiun, gua ning ndi nyapon ngono. Kula saestu marem, kula binga saestu kula dipun timbali mriki. Bukan karena apa-apa, bukan saestu bukan karena apa-apa, karena saya merasa saya masih dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai teman. Kula saestu merasa sangat napa nggih bangga. Ate mawon, tenang mawon, anggitmu piye? Arep nyapa kowe, santai. Alhamdulillah, kula nggih nyuwun pangestu mugi-mugi kados kula ngeten iki tetap mendapatkan kesempatan untuk berkhidmah dengan baik. Mugi-mugi dados khadim atau al-khadum, bahkan semoga itu cita-cita Pak. Mergo Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan at-talib al-khadum ahsan indi min at-talib al-mujtahid, bahwa seorang santri yang siap untuk terus berkhidmah jauh lebih membanggakan untukku daripada seorang santri yang hanya serius mengaji. Lah kita ini kan nggak mungkin serius mengaji. Jadi pintu kita ya tinggal itu. Moga-moga kita punya kesempatan untuk khidmah. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.